Sari, penjaga gawang Komanajemen Perikanan Danau Meninjau, Sumatera Barat. Yang beranggotakan Nanda Vidasari, Sarah Aprilia, Iis Sari, Lydia. selamat menyaksikan. Yang pertama, sistem sosioekologis Danau Meninjau. Dari sejarah Danau Meninjau, sebenarnya sudah banyak memiliki kearifan ekologis lokal. Tetapi, sistem undang-undang tentang pemerintahan tahun 1967 telah meruntuhkan sistem wali nagari menjadi sistem pemerintahan. Telah terjadi perubahan besar pada sosioekologis Danau Meninjau. Yang pertama, pemanfaatan tenaga air untuk tenaga listrik atau disebut dengan PLTA. Dan yang kedua, introduksi teknologi keramba jaring apung. Dari dampak perubahan sistem ini, perkembangan jumlah keramba apung mengubah sistem perairan yang oligotrofik menjadi eutrofik. Pada awal tahun 2000-an, sistem wali nagari ditumbuhkan kembali dan disahkan di sekitar Danau Meninjau. Pergeseran secara cepat pada rezim tata praja lingkungan di Danau Meninjau telah memunculkan suatu komunitas, yang mana komunitas itu adalah Unwise Community Based Management, atau disebut dengan manajemen tidak berbijaksana, yang menyebabkan penambahan jumlah keramba yang berlebihan daya dukung, yang sebenarnya hanya mampu mendukung 1.500 unit keramba. Tetapi dari akibat ini terjadi blooming alga atau pengganggu, yang mana alga itu Microstis aeruginosa, yang menyebabkan menurunnya kualitas air dan terjadi kematian pada ikan dan tegangan sosial. Danau Meninjau tersebut adalah sebuah danau alam vulkanik tektonik yang terbentuk akibat ledakan gunung berapi yang menyebabkan dinding kawah semakin panjang dan curam, serta perlahan kumulasi air hujan selama ribuan tahun terkumpul di basin danau, membentuk sistem perairan Danau Meninjau. Di sini terdapat 11 peran sosial Danau Meninjau. Yang pertama, sarana kebutuhan keindahan. Yang kedua, sarana budaya festival masyarakat. Yang ketiga, sarana pendidikan. Yang keempat, sarana kebutuhan akan lingkungan. Yang kelima, sarana untuk ketahanan individu. Yang keenam, sarana kebutuhan spiritual. Yang ketujuh, sarana untuk ketahanan kolektif. Yang kedelapan, sarana ekonomi. Yang kesembilan, sarana ketahanan emosional. Yang ke-10, sarana kebebasan dan keanekaragaman. Yang ke-11, sarana rekreasi. Berikut data morfometri Danau Meninjau. Ada fenomena ekologis penting di Danau Meninjau. Fenomena unik yang terjadi pada Danau Meninjau yaitu tubo belarang. Pemicunya adalah bertiupnya angin darat dari arah tertentu yang mengangkat air dari lapisan bawah atau hypolimnion yang banyak kotorannya atau zat-zat hara, gagas beracun, organik debris, dan lain-lain ke permukaan atau apilimnion dan didorong keluar danau melalui Sungai Batang Antokan. Saat terjadi fenomena ini, ikan-ikan setengah mabuk atau mudah untuk ditangkap oleh nelayan. Setelah dibangunnya PLTA Meninjau yang menutup aliran air keluar melalui Sungai Batang Antokan, tetapi keluarnya melalui intake turbin PLTA, kualitas air Danau Meninjau semakin memburuk dengan bertambahnya jumlah unit karamba jaring apung. Danau yang tadinya oligotrofik perlahan menjadi eutrofik. Dampak dari eutrofik adalah yang pertama, ada semakin kuatnya dampak tumbuh belerang. Yang kedua, blooming alga pengganggu atau Microstis aeruginosa. Yang ketiga, kematian massal ikan dalam KJA. Yang keempat, menurunnya mutu kualitas air dan sebagainya. Pada tahun 2001, terjadi ketegangan sosial antara pihak pengelola PLTA Danau Meninjau dengan masyarakat pengguna sumber daya Danau Meninjau. Selanjutnya, kearifan ekologis lokal masyarakat di sekitar Danau Meninjau. Pemeluk agama Islam dalam masyarakat Minangkabau jumlahnya dominan. Demikian pula halnya masyarakat di sekitar Danau Meninjau. Masyarakat Minangkabau dengan filosofi utama dalam sistem adatnya selalu mengemukakan pepatah adat bersendikan syara, syara bersendikan kitabullah. Nampak seolah telah kehilangan pegangan saat bertaruh kepentingan dalam kehidupan berekonomi di Danau Meninjau. Syara di sini diartikan sebagai syariat atau aturan tata tingkah laku yang harus dirujuk pada kitabullah, meskipun kitabullah dalam pepatah tersebut merujuk kepada kitab suci Al-Quran.
Tetapi, apa yang dipraktikkan masyarakat selingkar Danau Maninjau jauh dari nilai-nilai yang diperintahkan Al-Quran. Ketidakseimbangan pemanfaatan nilai yang tercantum dalam pepatah alam tak kambang dijadikan guru, seolah-olah hanya memberikan pelajaran bagaimana memanfaatkan perairan Danau Maninjau sebanyak-banyaknya untuk kepentingan ekonomi duniawi saja. Perairan Danau Maninjau diperlakukan sebagai sesuatu yang miliknya sendiri dan digunakan sesuka hatinya secara serakah baik oleh PLN ataupun para petani keramba jaring apung, pelaku wisata dan pemukim sekitar danau. Sebelum tahun 2001, PLN beranggapan bahwa setiap volume air yang keluar dari Danau Maninjau harus jadi energi listrik apapun keadaannya, sehingga pintu yang difasilitasi oleh alam melalui mekanisme pengontrolan alamiah. Saat fenomena turbo belerang skala besar terjadi di danau ini, para petani keramba jaring apung sampai sekarang masih secara bersama-sama dengan watak serakah membuat keramba jaring apung dalam jumlah sebanyak-banyaknya. Petani keramba jaring apung sebagian besar masih membuang ikan mati termasuk limbah plastiknya, limbah pelampung, dan bekas kerangka unit keramba jaring apung di dalam perairan danau. Para pelaku wisata juga semakin seenaknya melakukan reklamasi perairan Danau Maninjau untuk memperluas properti di lokasi mereka. Termasuk juga cara penanganan limbah mereka yang tidak terlalu jelas. Limbah pasar dan pemukiman belum dikelola dengan baik sehingga berdampak pada kualitas air Danau Maninjau. Keadaan ini menunjukkan perlunya suatu sistem nilai yang dapat diterapkan untuk pengelolaan perairan daratan. Nilai-nilai ini sudah mulai dimasyarakatkan kepada tokoh-tokoh masyarakat sekitar Danau Maninjau dalam suatu pelatihan dasar limnologis untuk pengelolaan bersama Danau Maninjau yang diselenggarakan oleh Pusat Penelitian Limnologi LIPI pada tahun 2001. Yang keempat, ko-manajemen dalam pengelolaan Danau Maninjau, Nina Bada Lestari. Yang pertama, terdapat sejarahnya, yaitu terdapat strategi yang dikembangkan untuk mewujudkan ko-manajemen Danau Maninjau yang efektif perlu diubah, yaitu dengan melakukan penguatan kelembagaan di tataran akar rumput. Peneliti di P2L LIPI berperan sebagai mediator kegiatan tersebut yang berisikan tentang: yang pertama, pemberian pemahaman landasan spiritual untuk mengelola Danau Maninjau. Yang kedua, prinsip-prinsip ko-manajemen. Yang ketiga, prinsip-prinsip konservasi. Dan yang keempat, perlunya berorganisasi pada 13 orang nelayan ikan pada Danau Maninjau yang tinggal di jorong Sungai Tampang, Kenagarian Tanjung Sani. Kelompok nelayan ini adalah sekelompok nelayan yang paling terpinggirkan dari sisi permodalan. Sedikit yang punya karamba, jaringnya yang sudah rusak, nyaris hancur, bekerja sendiri-sendiri, tidak pernah berorganisasi, dan rata-rata pendidikan anggotanya adalah lulusan SD dan hanya 2 orang yang lulusan SMP. Akhirnya, tanggal 22 Mei 2005, mereka bersepakat membentuk suatu kelompok nelayan yang diberi nama Nina Bada Lestari. Organisasi ini terus berkembang, berbagai kegiatan pun terlaksana setiap tahunnya, mulai dari penguatan lanjutan dasar organisasi oleh P2L LIPI, membuat balai berkumpul bersama untuk membahas masalah-masalah anggota dan lain-lain, pemberian kartu identitas nelayan, dan membuat aturan-aturan baru. Kemudian sistem aturan main. Setelah mengalami proses panjang, akhirnya secara resmi dikeluarkan Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2009 tentang pengelolaan Danau Maninjau dan ditandatangani secara resmi tanggal 25 Februari 2009 dan pasal-pasal disempurnakan dan ditetapkan pada akhir Juni 2009. Terdapat sistem otoritasnya, yaitu pusat aktivitas berbasis masyarakat dalam ko-manajemen di sekitar lokasi berada pada organisasi Nina Bada Lestari, sedangkan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Agam berperan dalam kegiatan penguatan kelembagaan.